Halo kawan-kawan, semangat pagi, bagaimana kabarnya? Pada tahun ini ternyata masih banyak dari kawan-kawan kita yang gagal dalam tahap administrasi sehingga berstatus TMS dikarenakan kesalahan dalam upload dokumen dan bisa juga dalam kesalahan verifikator memeriksa dokumen yang kita upload. Nah kawan-kawan, perlu diingat karena sanggahan ini bukan untuk memperbaiki dokumen kita, tetapi kesalahan verifikator dalam memeriksa dokumen kita. BKN pun dari jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita sebenarnya bahwa hati-hati dalam upload dokumen, tetapi masih banyak juga yang salah dalam upload dokumen. Kesalahan yang sering ditemukan yaitu penulisan surat lamaran yang tidak sesuai format, padahal setiap instansi sudah memberikan formatnya yang bisa di-download di instansi masing-masing. Dan kesalahan lainnya yaitu dokumen yang diupload tidak lengkap, tidak jelas, dan salah tempat, seperti disuruh mengupload ijazah malah diupload akta atau KK. Nah kawan-kawan, dalam video ini saya akan memberikan contoh sanggahan yang tepat dan benar supaya sanggahan kita diterima oleh verifikator nantinya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan dari sanggah tadi. Tujuan dari sanggah itu merubah hasil seleksi CPNS dari TMS ke MS. TMS tidak memenuhi syarat supaya kita menjadi memenuhi syarat. Tujuan kedua yaitu tidak untuk memperbaiki kesalahan upload atau mengunggah ulang dokumen baru. Nah kawan-kawan, perlu diingat kita tidak disarankan untuk mengupload dokumen baru karena tujuan sanggah itu sendiri yaitu jika kita upload dan verifikatornya salah dalam memverifikasi dokumen kita, nah kita bisa sanggahnya di sana. Yang ketiga, kekeliruan verifikator dalam memverifikasi berkas yang diupload. Kawan-kawan, banyak sekali dokumen-dokumen yang diupload oleh peserta CPNS. Besar kemungkinan ada salah satu kawan-kawan kita yang salah diperiksa oleh tim verifikator tersebut. Maka dari itu bisa kita sanggah dan memperbaiki hasil administrasi kita. Nah kawan-kawan, ada beberapa kesalahan yang mungkin sanggahan kita tidak akan diterima nantinya, karena tujuan dari sanggahan ini bukan untuk memperbaiki kesalahan kita, tetapi untuk memperbaiki kesalahan dari tim verifikator yang memeriksa dokumen kita. Nah, ada beberapa kesalahan yang mungkin tidak diterima. Yang pertama, kesalahan dalam upload dokumen yang tidak di tempatnya atau seharusnya atau tertukar. Nah kawan-kawan, ada ditemukan bahwa kawan-kawan kita mengupload dokumen ijazah tetapi salah tempatnya, malah diupload di surat lamaran. Begitupun surat lamaran ditulis di bagian ijazah. Nah ini kalau bertukar-tukar tempat seperti ini, sanggahan kita tidak akan diterima walaupun dokumen yang kita upload itu lengkap semuanya. Nah kesalahan yang kedua, dokumen yang diupload tidak lengkap. Contohnya surat pernyataan. Surat pernyataan kita ada dua, seperti tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pegawai swasta atau CPNS. Nah itu adalah kesalahan kita sendiri. Setiap instansi memiliki persyaratan surat pernyataan itu ada 2 atau 3 dan kita tidak melengkapinya ketiga-tiganya, maka sanggahan kita tidak akan diterima nantinya. Kesalahan ketiga yang umum ditemukan, dokumen kita tidak jelas atau buram. Nah kawan-kawan, ketika mengupload kita sering lalai. Dokumen yang kita upload itu buram atau tidak jelas, dan nilai-nilai yang tercantum di ijazah misalnya atau transkrip nilai misalnya tidak jelas, sehingga tim verifikator tidak dapat memeriksanya dengan jelas. Akhirnya
hasil kita menjadi TMS, tidak memenuhi syarat, walaupun kita sudah mengupload dokumen kita itu. Nah, yang keempat, tidak melampirkan surat keterangan lengkap. Seperti saya bilang tadi, ada surat keterangan dari instansi, ada form yang diberikan, tetapi kita tidak melengkapi semuanya. Kesalahan yang kelima yang umum ditemukan, informasi yang ditulis di surat lamaran berbeda di akun SSCN. Nah, kawan-kawan, ini adalah kesalahan yang fatal sekali. Ketika kawan-kawan memilih informasi di akun SSCN, kawan-kawan memilih informasi seperti penjaga tahanan, sementara di surat lamaran kawan-kawan memilih polisi pamong praja. Nah, itu kesalahan fatal sekali karena berbeda sekali dua informasi itu. Nah, kawan-kawan, itu adalah sanggahan-sanggahan yang mungkin tidak akan diterima nantinya. Banyak itu kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak diterima. Nah, kawan-kawan, ada satu lagi kesalahan yang mungkin tidak akan diterima oleh tim verifikator. Contohnya, ada satu instansi yang mengharuskan pelamar untuk mengirimkan dokumennya ke instansi tersebut, tetapi pelamar tidak mengirimkan karena tidak membaca dan memahami syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut. Maka kesalahan ini tidak akan dapat disanggah walaupun kita nantinya menyanggah di akun portal masing-masing. Nah, kawan-kawan, langsung masuk ke cara sanggah yang baik dan benar. Kita harus tahu poin-poin yang mungkin akan kita sampaikan nantinya di kolom sanggahan. Yang pertama, kita harus sopan dalam memberikan sanggahan. Yang kedua, berikan kata-kata seolah meminta untuk memperbaiki hasil dari verifikasi. Yang ketiga, jangan menyanggah seolah-olah memerintah. Nah, ini tidak boleh kita lakukan karena kita tidak boleh memerintah supaya sanggahan kita diterima nantinya. Yang keempat, langsung saja ke poin utamanya. Nah, ini yang paling penting, kawan-kawan tidak usah bercerita panjang lebar, langsung saja ke poin utamanya, karena walaupun panjang lebar kawan-kawan nanti menulisnya akan menyulitkan verifikator atau akan menyulitkan nantinya verifikator dalam memahami dan menuju ke poin utamanya. Nah, contoh yang dapat saya berikan kawan-kawan seperti kasus ini, apabila kesalahan verifikator dalam memeriksa ijazah. Nah, ada suatu kasus bahwa verifikator ini salah dalam memeriksa ijazah kita. Alasan TMS-nya, ijazah yang diupload bukan ijazah asli. Nah, karena verifikator salah dalam memeriksa, yang menganggap ijazah kita itu merupakan ijazah fotokopi yang di-scan. Nah, kawan-kawan, ini contoh sanggahannya, yaitu mohon diperiksa kembali scan ijazah saya. Yang diupload merupakan ijazah asli, bukan ijazah fotokopi. Terima kasih. Nah, kawan-kawan, ini adalah salah satu contohnya bahwa ijazah kita tadi merupakan ijazah asli, karena mungkin kawan-kawan mengupload itu terlihat seperti scan fotokopi. Jadi yang kita upload itu harus ijazah yang aslinya. Pas diperiksa sama tim verifikator, rupanya mereka melihat itu ijazah, scan fotokopi. Jadi saat kita menyanggah, hasil sanggahan kita itu dapat diterima oleh tim verifikator nantinya dan diperiksa kembali. Dan ini berlaku untuk dokumen-dokumen lain seperti KTP, akta, KK, surat pernyataan yang mungkin pada saat tim verifikator memeriksanya terlihat bukan scan asli. Yang diminta itu adalah scan asli, tetapi yang terlihat di upload dokumen seperti scan fotokopi. Jadi kawan-kawan harus menyanggahnya sesuai dengan dokumen dan jangan sampai tertukar lagi. Baik kawan-kawan, perlu diingat lagi bahwa
Kesalahan dalam upload adalah kesalahan diri sendiri dan kecil kemungkinan sanggahan tersebut akan diterima. Nah, kawan-kawan, apabila memang kesalahan itu dari kawan-kawan sendiri, sebenarnya tidak perlu lagi menyanggah, karena ketika kawan menyanggah nanti bisa dipastikan hasil sanggahan kawan-kawan tersebut tidak akan diterima dan status kawan-kawan sekalian masih TMS atau tidak memenuhi syarat. Kesalahan-kesalahan itu seperti salah upload, dokumen tertukar uploadnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kesalahan yang mungkin tidak akan diterima. Nah, itulah kesalahannya. Nah, kawan-kawan, seperti itulah gambaran mengenai cara menyanggah di akun SSC ASN nantinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Nah, jika ada pertanyaan dan komentar nanti, silakan kawan-kawan tanyakan di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kawan-kawan dapat menyanggah dengan baik dan benar, dan semoga nantinya status kawan berubah dari TMS menjadi MS nantinya. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Salam dari saya, semangat berjuang.